Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah masih berada di dalam naungan bulan suci Ramadan. Mengapa kita bersyukur? Karena tidak selamanya kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Ada satu masa kelak ketika Ramadan datang, kita sudah tidak ada lagi. Ada orang yang berkata, tahun depan kan Ramadan masih ada. Betul. Ramadan setiap tahun pasti datang selama alam ini dijamin oleh Allah, tapi kita belum tentu ada. Karena itu kesadaran seperti ini sangat penting untuk memotivasi kita bahwa Ramadan kita bersungguh-sungguh, sebab belum tentu kita bisa ketemu Ramadan lagi di tahun yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan ini bulan ke-9 kalau kita lihat di dalam kalender Hijriah. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, yang ke-8 dan 9 itu Ramadan. 10-nya Syawal, 11 Dzulqa'dah dan 12 Dzulhijjah. Menarik kalau kita melihat kalender di dunia, ternyata semua kalender di dunia itu 12 bulan. Kalender Masehi yang sering kita pakai Januari sampai Desember 12 bulan. Kita sering melihat di Indonesia ini ada libur-libur, ada libur Imlek, itu menggunakan kalender Cina, juga 12 bulan. Saya tidak hafal tapi nama bulannya karena bahasa Cina. Kemudian ada libur Nyepi misalnya, itu menggunakan kalender Saka. Orang-orang Hindu itu menggunakan kalender Saka. Bahkan di Jawa ada kalender Jawa yang dibuat oleh Sultan Ageng Tirtayasa, memadukan antara kalender Hijriyah Islam dan kalender Hindu. Karena itu kita sering mendengar ada Jumat Kliwon misalnya ada Legi, ada Pon, ini kalender Jawa. Demikian kalender Jepang, kalender Persia, kalender India, semua 12 bulan. Dari mana orang membuat kalender? Menggunakan perhitungan benda-benda langit. Ada dua yang digunakan. Pertama, bumi mengelilingi matahari, ini disebut dengan sistem Syamsiah atau solar. Itu yang digunakan oleh kalender Masehi. Bulan mengelilingi bumi, ini digunakan oleh kalender Hijriyah, sistem lunar atau sistem Qamariyah. Jadi manusia memang menciptakan jumlah bulan dalam satu tahun, tapi tidak ada yang menemukan 13 bulan. Kecuali gaji 13 baru ada gaji. Tidak ada yang menemukan 14 bulan, 10 bulan, 11 bulan, semua 12 bulan. Mengapa? Nah, ini menarik kalau kita tadabbur Quran. Saya bacakan surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Kita bergetar kalau membaca ayat ini Ternyata manusia dengan teknologi, dengan kepandaian, dengan akalnya tetap tidak bisa menciptakan 13, 14 bulan atau 10 bulan. Tetap 12 karena Allah yang menetapkan itu. Ini tadabbur Quran, memahami isi Quran. Nah, jamaah yang dicintai oleh Allah, kembali kepada Ramadan. Ramadan ini bulan ke-9 di dalam kalender Hijriyah. Dan Ramadan ini bulan yang istimewa. Disebut dengan Syaidus Syuhur, penghulu segala bulan. Kalau hari ada Syaidul Ayyam, penghulu segala hari, itu hari Jumat. Kalau Nabi dan Rasul ada yang the topnya, nomor satunya itu Syaidul Anbiya wal Mursalin, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang menjadi keistimewaan Ramadan? Saya kira sudah banyak dibahas ya. Malam ini satu saja saya ingin stressing. Salah satu kehebatan Ramadan ini ya, karena di bulan Ramadan ini pertama kali Allah menurunkan Al-Quran. Ini dalilnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linas wa bainati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa dia? Hudal linas, petunjuk bagi manusia, wa bainati minal huda wal furqan, dan berisi penjelasan atas petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat itu ada dua dibagi. Ada mukjizat yang sifatnya temporal. Mukjizatnya nggak ada lagi seiring dengan tidak adanya Nabi itu. Jadi mukjizatnya ada ketika Nabinya ada. Nabi Musa membelah laut. Sekarang tidak ada lagi tongkat Nabi Musa. Yang tinggal cuma tongkat khutbah kita ini. Nabi Ibrahim dibakar dalam kobaran api, tidak terbakar. Itu mukjizat temporal. Yang kedua mukjizat yang sifatnya abadi. Dan itu hanya Al-Quran. Satu-satunya kitab yang sifatnya abadi hanyalah Al-Quran. Bersyukur kita memiliki Al-Quran. Nah, Al-Quran ini di bulan Ramadan paling banyak dibaca. Sehingga bulan Ramadan ini disebut Syahrul Quran. Ternyata dari hasil penelitian para ahli, bacaan kita yang membaca Al-Quran itu tidak sama. Walaupun kita mengeluarkan suara. Seperti saya ceramah ini bahasa Indonesia. Ada orang membaca teks di dalam buku, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tapi ketika ada orang membaca Al-Quran, hasil pengukuran ya, terhadap reaksi otak itu berbeda. Menurut kita mungkin suara itu bunyi. Ini seperti saya ketok. Bunyi dari tangan saya. Tetapi menurut ahli fisika, suara adalah gelombang. Gelombang mekanik yang merambat melalui udara sehingga bisa didengar. Seandainya kita berada di ruang hampa, maka saya teriak-teriak ini nggak ada yang dengar. Hanya mulut saya saja komat kami. Karena tidak ada yang merambatkannya. Jadi ternyata suara itu adalah gelombang mekanik yang merambat melalui udara. Di Unfat, Universitas Pajajaran, di FMIPA-nya, Fakultas MIPA, ada penelitian oleh suatu tim dipimpin oleh Dr. Andri Abdurrahman. Awalnya beliau itu hanya meneliti reaksi suara terhadap emosi manusia. Misalnya orang marah, lalu direkam bagaimana sebenarnya kejadian terhadap otaknya. Marah ada dua, marah benaran dan marah pura-pura. Pemain sandiwara, pemain sinetron itu bisa marah, tapi marahnya pura-pura. Berbeda. Lalu orang yang sedang senang, tertawa, menangis, saat dia berbicara direkam. Nah, tibalah pada Al-Quran. Jadi riset ini akhirnya melanjutkan pada Al-Quran. Ternyata luar biasa, Al-Quran memberikan pengaruh yang dahsyat. Sekelompok anak remaja dicoba, diperdengarkan musik yang bisa membuat stres. Bapak Ibu mungkin menganggap apa ada musik bisa membuat stres. Kadang-kadang kan kita duduk di warung kopi bisa marah kita. Keras sekali itu musik itu bikin stres kita itu. Tolong dikecili, itu bikin stres kita. Tapi saya yakin orang beriman tidak ada yang stres dengar Al-Quran dari masjid walaupun rumahnya di sebelah masjid. Jadi sekelompok anak diputarkan musik yang membuat stres. Catatan reaksi otak, gelombang otaknya dari alat itu ternyata membuat mereka stres. Kemudian diperdengarkan Al-Quran, subhanallah, mereka tenang kembali. 3 bulan setelah itu dicoba lagi, diperdengarkan kembali musik yang membuat stres terhadap anak-anak tadi, ternyata tidak mempan. Imun ya. Subhanallah. Apa yang terjadi pada otak saat Al-Quran dibaca? Menurut peneliti ini, otak mengalami relaksasi yang baik sehingga seolah-olah sedang berada dalam keadaan tidur. Jadi pada saat Al-Quran dibaca oleh seseorang atau orang mendengar Al-Quran, maka otaknya itu mengalami relaksasi seakan-akan dalam keadaan tidur. Itu sebabnya kadang-kadang kita dengar Quran, kita mengantuk. Jadi kalau ada yang punya masalah tidur, tidak usah minum obat, dengar Al-Quran.
Dan bahkan ketika kita sedang baca Quran, ngantuknya juga cepat. Ya, karena tereaksi kita. Saya yakin itu kita alami. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik lagi di Florida, Ahmed Al-Qadi, doktor di klinik besar Florida, melakukan penelitian sejak tahun 2017. Dia menyatakan bahwa Al-Quran itu mampu menangkal berbagai macam penyakit. Bahkan dia berkeyakinan penyakit sekaliber kanker pun, kalau orang yakin membaca Al-Quran, maka dapat dibunuhnya sel-sel kanker itu. Penelitian ini dilanjutkan oleh Muhammad Salim yang dipublikasi di Universitas Boston. Bahkan para peneliti mengatakan, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan keyakinan yang tinggi dapat menghentikan getaran virus. Saya yakin sebenarnya corona ini bisa dimusnahkan dengan bacaan Quran. Cuma kita tidak yakin. Kita tidak mengabaikan aspek medis. Itu namanya dalam konteks kita secara lahiriah. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, please silahkan. Imunitas lahiriah silahkan. Vaksin silahkan. Itu memang bagian dari ikhtiar namanya. Tapi jangan lupa umat Islam punya kekuatan. Buktikan Aceh ini, apalagi ini Ramadan. Banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Sekarang laporan tingkat corona sudah luar biasa. Dunia mulai ketakutan lagi. Aceh juga sudah bertambah. Kita punya Allah. Kita dititipi Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Dan ini Ramadan dia turun Al-Quran. Saatnya kita baca Al-Quran. Al-Quran bukan bacaan biasa. Dia firman Allah dan sudah diriset juga oleh penelitian secara empiris. Bacaannya berbeda dengan bacaan apapun. Apalagi yang kita ragukan. Sebagai penutup jamaah yang dicintai oleh Allah, Rasulullah, para sahabat itu bangkit dengan peradaban yang gemilang disebabkan oleh Al-Quran. Dan itu kita yakini. Setelah Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh besar Islam lainnya, masa tabi'in, tabi'in, sampai 7 abad setelah itu, sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa umat Islam adalah pelopor-pelopor kebangkitan sains dan teknologi. Peletak peradaban yang hari ini kita nikmati itu umat Islam. Itu banyak ditulis oleh para peneliti sains. Misalnya Josh Sarton mengatakan sejak tahun 700 sampai 1200 itu setiap 50 tahun muncul ilmuwan-ilmuwan muslim dan tidak pernah dijeda oleh ilmuwan barat karena barat belum muncul waktu itu. Barat itu muncul setelah perang salib. Setelah mereka bersentuhan dengan peradaban Islam, baru mereka nanti belajar tentang Islam dan mereka kemudian membawa pulang sains Islam. Dan dibesarkan di dunia barat, jadilah sains sekarang sains sekuler. Memisahkan antara Tuhan dan ilmu. Orang belajar ilmu bukan semakin taat, malah semakin sombong, semakin angkuh. Bahkan kadang-kadang mengakui Tuhan tidak ada. Nah, kebangkitan Islam ini disebabkan oleh Al-Quran. Pertanyaan kita, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat terhadap Al-Quran? Ada 5 paling tidak. Yang pertama, Rasulullah dan para sahabat membaca Al-Quran. Sama seperti kita, membaca Al-Quran. Tapi yang kedua, Rasulullah apalagi bulan Ramadan didatangi Jibril. Dan Rasulullah bertadarus dengan Jibril. Rasulullah itu adalah guru terbaik. Bacaan Al-Quran yang paling tepat itu dari Rasulullah. Lalu Rasulullah hadir di tengah-tengah sahabat. Dan beliau sering minta sahabat membaca Al-Quran dan Nabi mendengar. Dan ini barangkali yang kita maknai sekarang tahsin. Jadi tidak cukup hanya membaca Al-Quran, tapi memperbaiki bacaan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah dan para sahabat menghafal Al-Quran. Tahfiz Quran. Ada yang berkata, kita sudah tua Ustaz, bagaimana bisa hafal 30 juz? Tahfiz Quran tidak harus 30 juz. Menghafal Quran semampu kita. Kita menghafal surah Al-Ghasyiyah, belum selesai, belum hafal, meninggal. Maka Allah mencatat kita sebagai penghafal Quran. Yakin itu. Sedang menghafal surah Ad-Duha, wafat. Allah mencatat kita sebagai penghafal Quran. Hari ini Alhamdulillah banyak imam-imam yang hafiz. Mungkin imam besar masih ingat.
Saya umur-umur seperti kita 60-an, 70 itu pasti teringat tahun 90-an mencari imam yang hafal 30 juz itu seperti mencari jarum di atas padang rumput. Tapi mencari imam yang biasa minum jus banyak. Ya. Tapi cari imam yang hafal 30 juz. Tapi alhamdulillah sekarang ini subhanallah di kantor saya di LAN itu setiap malam 1 juz. Setiap malam 1 juz, one juz one night. Jadi luar biasa, imamnya juga hafiz Al-Quran, termasuk di masjid raya. 1, 2, 3, insya Allah sudah banyak kita lakukan dan mari kita tingkatkan membaca Al-Quran, tahsin Quran, tahfiz Quran. Yang keempat, tadabbur Quran. Ini barangkali yang harus kita hidupkan masjid-masjid untuk banyak mengkaji, ustadz-ustadz untuk memahamkan Quran kepada kita, tafsir-tafsir Quran. Secara mandiri, terjemahan banyak, kita bisa baca sendiri. Tapi kalau masjid dihidupkan dengan pengajian-pengajian yang isinya tafsir-tafsir Quran, maka kita akan merasakan dasar itu isi Quran. Bagaimana mungkin kita tahu kehebatan Al-Quran kalau kita tidak tahu isinya? Maka kita baru tahu isi Al-Quran ketika kita melihat, menyalami isinya. Yang terakhir, kelima, Rasulullah dan sahabat mengimplementasikan Al-Quran, membumikan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita adil, maka marilah kita berlaku adil. Pemimpinkah dia, orang tuakah dia? Kalau dia adil, menegakkan sudah sendi-sendi Al-Quran keadilan. Banyak lagi yang lainnya. Maka insya Allah Islam akan kembali berjaya ketika kita mensikapi Al-Quran sebagaimana Rasulullah. Tidak berhenti hanya pada tahap membaca, tapi kita lanjutkan dengan tahsin, tahfiz, tadabbur, dan mengimplementasikan Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.